Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, saya Pater Theodolus BHK. Saya berasal dari Keuskupan Malang. Sebelum saya membawakan renungan untuk kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025, terlebih dahulu kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang barusan kita dengarkan bersama, di mana Yesus berdoa bagi murid-murid-Nya. Yesus berdoa untuk menguatkan iman dari para murid-Nya. Yesus meminta kepada Bapanya agar para murid-Nya diberikan kekuatan dan ketabahan iman. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bunyi ayat ini semoga dapat memberikan suatu inspirasi bagi kita yang disebut dengan murid-murid Kristus. Kita diajar untuk saling mendoakan, saling memberikan dukungan, saling memberikan sapaan yang menyejukkan hati, saling mensupport dalam menjalankan semua pekerjaan kita, saling memberikan semangat kepada teman dan semua yang kita jumpai dalam kesiaran ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya aku menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa.
Dengan saling memberikan dukungan dan peneguhan kepada sesama di dalam hidup ini, kita sudah mempraktikkan firman tersebut. Dengan cara dan tindakan kita masing-masing dan dengan ketulusan hati, kita memberikan semangat kepada sesama kita. Dalam suatu organisasi atau suatu kelompok atau suatu rumah tangga atau suatu komunitas, tidak ada yang mengatakan bahwa kami aman-aman saja. Sebagai manusia yang lemah, perasaan cemburu, iri hati, dendam, dan masih banyak yang lain ke dalam dosa. Dosa kebencian, dosa agar orang lain tidak boleh sama dengan saya, dosa kecemburuan semasa yang telah lewat, dosa ingin mengetahui tentang orang lain tapi lupa untuk koreksi diri kita sendiri, dosa supaya saya lebih dari orang lain, dan masih banyak dosa yang lain yang kadang kita tidak sadar bahwa hal itu sudah membuat kita sendiri adalah akan binasa. Dari ke-12 murid Yesus, ada satu orang yang sudah masuk dalam kelompok pengkhianat, yaitu Yudas, dan itu kita tahu bersama. Maka berhati-hatilah dalam menjalankan rutinitas kehidupan ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka menjadi kudus. Tidak hanya berdoa saja dan yang dapat kita lakukan, tetapi juga bekerja dan juga berpikir tentang apa yang akan kita kerjakan. Berpikir yang benar tentang orang lain, berpikir yang positif tentang orang lain, bekerja dengan dan bersama Tuhan, bekerja tidak sendirian, harus membutuhkan bantuan orang lain. Maka kita diminta untuk selalu menanamkan sikap bekerja sama bersama orang lain. Berdoa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Berdoa juga untuk orang lain. Kadang dalam doa juga kita selalu mengeluh tentang kesulitan yang kita hadapi. Itu harus kita lakukan. Tetapi apakah kita sudah bersyukur atas kegagalan kita? Pertanyaan ini menjadi permenungan untuk kita sepanjang hari ini. Mari kita saling mendoakan dan saling mendukung dalam menjalankan seluruh aktivitas hidup kita. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.